Hello, good morning students. Welcome back in English room. How are you doing? Bagaimana kabar kalian di rumah? Selamat datang lagi pada pembelajaran bahasa Inggris di hari Selasa. Well students, last week you have done with your evaluation test. Kalian sudah menyelesaikan ulangan harian kalian yang ketiga. So it means that you have done with your chapter 3. Nah, hari ini kita akan memulai di bab yang baru. We will continue our study in chapter 4. Nah, di bab yang keempat ini, apa yang akan kita pelajari? Let's see. Students, today we are going to learn present continuous tense. Ya, present continuous tense. Nah, apa sih present continuous tense itu? Akan kita gali pada pembelajaran hari ini. Nah, bahasan kita hari ini ada 3. What are we going to discuss today? We have 3 items. The first one is definition. Jadi, definisi dari present continuous tense itu apa? Lalu yang kedua, you will learn the function, fungsi dari present continuous tense. Kapan menggunakannya? Lalu yang terakhir, kalian akan belajar the form of the tense. Jadi, bentuknya itu seperti apa? Present continuous tense itu rumusnya bagaimana? Tanpa menunggu lagi, yuk kita mulai pada item yang pertama. Yang pertama kita bahas dulu definition. What is present continuous tense? Present continuous tense is a verb tense which is used to show that an ongoing action is happening now at the moment of speech and an action is going to take place in the near future. Nah, jadi present continuous itu adalah tenses. Jadi tenses itu adalah bentuk waktu yang fungsinya untuk mengungkapkan aksi atau kegiatan. Nah, kegiatan itu terjadinya adalah sedang kita lakukan di masa sekarang. Oke, kata kuncinya adalah sedang dilakukan di masa yang sekarang ketika kita berbicara. Satu lagi fungsinya adalah untuk mengungkapkan aksi yang akan terjadi di masa depan, in the near future. Itu ya, misalnya ulang. Jadi present continuous tense itu adalah bentuk waktu yang digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang terjadi atau kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, itu tadi definisinya. Nah, sekarang yang kedua, the function. What are the function of present continuous tense? Well, this tense is used to describe an action that happens right now. Jadi, seperti tadi definisinya, fungsinya adalah untuk mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi sekarang. 2. It is used to describe a longer action in progress. Jadi, ini juga bisa digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang tadi sudah terjadi, tapi sekarang juga masih terjadi. Oke. Jadi kegiatan itu masih berlangsung, ya. Lalu yang terakhir, this tense is used to describe something happening in the near future. Jadi tenses ini digunakan untuk merencanakan kegiatan yang akan terjadi nanti. Oke, itu ya fungsinya. Nah, ini dia bagian yang ketiga, the form of present continuous tense. Jadi bentuk dari tenses present continuous. Present continuous tense is formed from the present tense of verb be and the present participle atau in form of a verb be. Nah, jadi maksudnya untuk membentuk kalimat present continuous tense kita menggunakan bentuk dari be dan kata kerja yang diberi imbuhan ing di belakang. Nah, singkatnya seperti ini. Oke, jadi dalam kalimat present continuous tense itu ada be dan ada kata kerja bentuk ing. Oke, nah be itu apa? Be itu terdiri dari 3 kata. Oke, untuk present yaitu masa sekarang, be itu terdiri dari 3 kata, yaitu is, am, dan are. Oke, is, am, dan are. Nah,
kita menggunakannya salah satu saja, tidak semuanya digunakan. Is itu digunakan ketika subjek pada kalimat itu adalah he, she, atau it. Oke, is digunakan ketika subjeknya adalah he, she, atau it. Sementara am, to be am, itu digunakan ketika subjek dalam kalimat itu adalah I, atau saya. Nah, yang are digunakan ketika subjeknya adalah they, we, dan you. Jelas ya? B terdiri dari 3 tadi, is, am, dan are. Nah, penggunaannya mengikuti subjeknya. Nah, sementara kata kerja yang diberi imbuhan ing ini mudah. Seperti contohnya cooking. Kata dasarnya adalah cook, tapi ketika digunakan dalam bentuk present continuous maka dia ditambah dengan imbuhan ing di belakang menjadi cooking. Lalu ada studying, lalu ada learning. Is it clear? Jelas ya? Nah, let's see the examples. Kita lihat contohnya. Di sana bagi-bagi di sini sesuai dengan fungsinya. Yang pertama adalah an action that's happening right now. Jadi kejadiannya adalah yang sedang berlangsung sekarang. Ini contohnya. They are watching movies. They are watching movies. Mereka sedang menonton film. Ya, mereka sedang menonton film. Sedang menonton berarti terjadi sekarang. Oke, sedang terjadi sekarang. To be-nya menggunakan are, kemudian kata watch, menonton, itu diberi imbuhan ing di belakangnya. They are watching movies. Another example. Ron is playing computer games. Ron is playing computer games. To be-nya menggunakan is karena subjeknya laki-laki, Ron. Kemudian kata play diberi imbuhan ing di belakangnya. Oke, Ron is playing computer games. Contoh yang lain. John and David are speaking English. John and David are speaking English. John and David itu subjeknya, to be-nya menggunakan are, ya, karena bentuk subjeknya lebih dari satu orang, maka menggunakan are. Kemudian kata kerjanya speak diberi imbuhan ing di belakang. John and David are speaking English. John and David sedang berbicara dalam bahasa Inggris. Satu lagi, the machine is making noise. The machine is making noise. Mesin itu ribut sekali. Nah, di sini menggunakan to be is dan kata kerjanya make diberi imbuhan ing di belakang. Itu tadi contoh untuk fungsi yang pertama. Nah, sekarang kita lihat fungsi yang kedua, a longer action in progress. Sebetulnya ini hampir sama dengan fungsi yang pertama, sedang berlangsung. Ya, contohnya, I'm reading an interesting book these days. Aku sedang membaca buku yang menarik sepanjang hari ini. I'm reading. I am, ya kepanjangannya. I'm, to-nya am, maka disingkat I am. Reading, sedang membaca. Aku sedang membaca. Contoh yang lain, Andra is preparing for mid-semester test. Andra is preparing for mid-semester test. Andra sedang menyiapkan untuk ujian tengah semester. You are studying to become an English teacher. You are studying to become an English teacher. Kamu sedang belajar untuk menjadi guru bahasa Inggris. Ben and Sylvia are studying at the same school. Ben dan Sylvia sedang belajar di sekolah yang sama. Ya, itu ya. Pada intinya dalam bahasa Indonesia, present continuous itu diartikan sedang, ya, untuk menunjukkan kejadian yang tengah berlangsung. Nah, untuk fungsi yang ketiga ini yang agak berbeda. Something happening in the near future. Jadi kegiatan yang baru akan terjadi atau baru direncanakan. Contohnya, she is meeting some friends tonight. Dia akan bertemu teman-temannya nanti malam. Nah, is meeting di sini bukan berarti sedang bertemu, tetapi akan bertemu. To-nya menggunakan is, kemudian kata meet diberi imbuhan ing di belakangnya. Contoh yang kedua, we are going on vacation in July. Kita akan berlibur di bulan Juli nanti. Okay. Are going, ada to be are, kemudian kata go diberi imbuhan ing. Kami akan
berlibur di bulan Juli nanti, masih nanti. Contoh yang ketiga, David is learning to drive tomorrow. David akan belajar menyetir besok. Ya. Lalu yang terakhir, you and I are teaching English next week. Kamu dan aku akan mengajar bahasa Inggris minggu depan. Oke. Jadi bukan diartikan kamu dan aku sedang mengajar, tidak, tetapi kamu dan aku akan mengajar bahasa Inggris minggu depan. Nah, itu tadi contoh-contoh bentuk dari present continuous tense. Sudah jelas ya nak ya? Nah, sekarang kita kembangkan lagi bentuk dari present continuous tense. Kalau yang kita pelajari tadi adalah contoh dari kalimat positif. Nah, kita lihat sekarang yang kalimat negatif. Kalimat negatif itu berarti dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata tidak sedang. Oke. Nah, bentuknya seperti apa? Hampir sama seperti kalimat positif, hanya diberi imbuhan not setelah to be. Oke. Beri tambahan not setelah to be. Ini untuk mewakili kata tidak dalam bahasa Indonesia. Contohnya, Brian is not having fun. Brian tidak sedang bersenang-senang. Oke, jadi kata not-nya diletakkan setelah to be. Contoh yang lain, Jane isn't doing her homework. Jane isn't doing her homework. Nah, di sini ada to be is, kemudian setelah is diberi kata not. Seharusnya is not, tetapi pada kalimat ini disingkat menjadi isn't. Jane isn't doing her homework. Jane tidak sedang mengerjakan PR. Contoh yang lain lagi, you are not seeing him tonight. You are not seeing him tonight. Kamu tidak akan bertemu dengannya nanti malam. Are not seeing, tidak akan bertemu. Contoh yang lain lagi, we are running tomorrow morning. We are running tomorrow morning. Kita tidak akan lari pagi besok. Ya. Di sana to be-nya are, lalu diberi not. Nah, are not itu disingkat aren't. We aren't running tomorrow morning. Oke, itu tadi contoh dari bentuk kalimat negatif. Nah, sekarang kita kembangkan lagi dalam bentuk kalimat tanya. Rumusnya hampir sama, hanya sedikit dibalik saja. Masih ada ciri khasnya, yaitu menggunakan to be dan kata kerja bentuk ing, yang diberi imbuhan ing di belakang. Nah, hanya bedanya, kalau di kalimat positif, subjeknya atau pelakunya diletakkan di depan. Tapi dalam kalimat tanya atau question form, to be-nya dulu yang diletakkan di depan, baru setelah itu subjeknya. Jadi antara to be dan subjek itu dibalik letaknya. Itu ya, contohnya. Is he waiting for you? Apakah dia sedang menunggumu? Nah, is diletakkan di depan sendiri. Lalu he sebagai subjek baru diletakkan berikutnya. Is he waiting for you? Kata kerja tetap ditambah imbuhan ing di belakang. Nah, kalau pertanyaannya, apakah dia sedang menunggumu? Nah, berarti jawabannya memungkinkan ada dua. Yang pertama ya dan tidak. Kalau iya, maka cara menjawabnya yes, he is. Nah, menggunakan is karena pertanyaannya juga menggunakan is. Kalau tidak, no, he isn't. Atau no, he is not. Jangan lupa ditambah not di belakang. Oke. Contoh yang lain lagi. Is your mother preparing to work in Canada? Is your mother preparing to work in Canada? To be-nya is, lalu baru subjeknya your mother, ibumu, dan kata kerja yang diberi imbuhan ing, preparing, menyiapkan. Apakah ibumu sedang menyiapkan untuk bekerja di Kanada? Kalau ya, yes, she is. Kalau no, no, she isn't. Ya. Nah, contoh yang lain lagi.
Are you coming to class? Apakah kamu akan datang ke kelas? Are you coming to class? Yes, I am. No, I am not. Untuk pertanyaan to be-nya menggunakan are karena subjeknya you. Jangan lupa letaknya di balik kata kerja diberi imbuhan ing, coming. Nah, untuk menjawabnya, kenapa kok to be-nya bukan are? Kenapa bukan yes, I are? Nah, ini tergantung subjeknya. Karena kita menjawab ya, aku sedang menyiapkan, maka di sini kita menggunakan subjek I. Kalau subjek I, maka to be-nya adalah am. Ya, jelas ya? Nah, sekarang bagaimana kalau pertanyaan itu bukan pertanyaan apakah, tapi pertanyaan yang menggunakan questions word. Nah, kita lihat di sini. Bentuknya sama seperti kalimat tanya, rumus kalimat tanya. To be diletakkan di depan, baru setelah itu subjeknya, baru setelah itu kata kerja bentuk ing. Nah, di depan to be itu diberi dengan questions. Oke. 5W1H kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kata-kata seperti what, when, where itu diletakkan paling depan sendiri. Oke, kita lihat contohnya supaya kalian lebih jelas. What are you doing? What are you doing? Nah, kalau kalimat pertanyaan dengan menggunakan apakah, kalian lihat kata-kata yang menggunakan cetak hitam. Are you doing? Hanya seperti itu. To be, subjek, dan kata kerja bentuk ing. Tapi kalau the questions, maka kata what-nya diletakkan di depan. What are you doing? Nah, jawabannya menggunakan kalimat positif. I am teaching English. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang mengajar bahasa Inggris. Where are you going? Kemana kamu akan pergi? I'm going to the store. Aku akan ke toko. When is it starting? Kapan itu dimulai? It's starting at 3. Oke. Itu akan mulai jam 3. Who is she talking to? Dia sedang berbicara dengan siapa? She's talking to Bob. Dia sedang berbicara dengan Bob. Why is she crying? Mengapa dia sedang menangis? She's crying because okay. Yang terakhir, how is it going? It's going well. Oke, kalian cermati kata-kata yang dicetak merah dan kata-kata yang dicetak hitam. Oke, students, sudah jelas ya? Is it understood? Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran dari sana. Kita lanjutkan pembelajaran kita minggu depan. Setelah ini, jangan lupa memuncak pemahaman kalian dengan mengerjakan latihan soal di blog SMP Negeri 20. For students, keep on studying, tetap semangat belajar, stay healthy and safe, stay at home, tetap di rumah, and keep spirit. Tetap semangat. Thank you for watching. See you next week with our new learning. Goodbye.